Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik semua. Salam sehat buat kita semua. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang minyak atsiri ya, terutama derivatisasi dan pemurnian minyak atsiri. Gambaran umum minyak atsiri di Indonesia. Nah, ini ada berbagai macam tanaman yang dapat diambil atau dimanfaatkan ataupun diekstrak menjadi minyak atsiri. Nah, ini ya potensi minyak atsiri Indonesia, output atsiri Indonesia tahun 2014. Ada empat tanaman yang menjadi bahan utama atsiri saat ini yang jumlahnya cukup besar, yaitu minyak cengkeh, kemudian nilam, ya, kemudian serewangi, dan pala. Nah, masing-masing dari 3.500 sampai 4.000 ton ya cengkeh. Kemudian minyak nilam 800 sampai 1.000 ton. Nah, kemudian minyak serewangi 500 sampai 600 ton. Kemudian minyak pala sebesar 150 sampai 400 ton. Nah, ini adalah harga nasional daripada berbagai macam minyak atsiri tadi itu ya. Mulai harga tertinggi 3 jutaan hingga 170.000 sampai 175.000 yang paling rendah. Minyak atsiri dan derivatnya merupakan komoditas yang sangat menjanjikan ya. Kemudian penciptaan nilai tambah minyak atsiri mulai dari dikembangkan antara lain melalui peningkatan kualitas dasar produk. Jadi dari panen itu sudah mulai diperbaiki ya cara panen ya, kemudian cara pemberian perlakuan pasca panen. Nah, ini sudah mulai harus diperhatikan untuk memperoleh kualitas dasar produk yang baik. Kemudian migrasi komoditi ke specialty ya, yaitu dari minyak atsiri menjadi eugenol dan isoeugenolnya. Kemudian pengembangan aplikasi baru minyak nilam untuk bioaditif ya dan lain sebagainya. Harga minyak atsiri yang cukup tinggi menyebabkan rawan terjadinya kecurangan pada penjualan minyak atsiri. Ya, ini terjadi di Kendari dan terjadi di Sulawesi Tengah. Pencampuran minyak lain ke dalam minyak atsiri dengan tujuan menambahkan berat demi mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, otomatis berat jenisnya ini kan agak rendah dibandingkan minyak kelapa misalnya. Jenis minyak yang dicampurkan bisa berupa minyak atsiri ataupun minyak nabati. Kontaminan dalam minyak atsiri menyebabkan kualitas minyak atsiri menjadi turun sehingga harga jualnya turun dan tidak diterima oleh konsumen. Nah, Balai Besar Kimia dan Kemasan ya memiliki kompetensi penelitian di bidang minyak atsiri. Kemudian melakukan kerjasama riset dengan beberapa industri terkait derivatisasi, ya minyak atsiri dan penanganan kontaminasi minyak atsiri. Melakukan validasi metode analisis komponen kimia minyak atsiri menggunakan GCMS, kemudian mempunyai peralatan dan SDM yang memadai. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan dalam atau yang berada di Balai Besar Kimia dan Kemasan, yaitu Spinning Band Distillation Column, Whipper Film Molecular Distillation atau POPE, ya karena mereknya POPE maka disebut dengan POPE. Kemudian ada ekstraktor VTU ya, kemudian ada fractionation unit, ya, kemudian ada GCMS, dan ada Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Nah, kerjasama riset di bidang minyak atsiri dengan industri ya, ada Dewan Atsiri Indonesia, ada UD Raya Agritama, ada PT Jasulawangi, ada Indeso, ya. Kemudian ada PT Mignon Sista Internasional, kemudian ada PT Pemalang Agrowangi, ya. Kemudian ada Sumber Multi Atsiri Essential Oil. Derivatisasi dan isolasi komponen dalam minyak atsiri yang pernah dilakukan di BBKK tadi. Nah, derivatisasi minyak cengkeh, isolasi eugenol dan sintesis eugenol. Kemudian ini adalah grafiknya ya, produksi minyak cengkehnya. Ya, kemudian yang garis merah ini adalah luas areal perkebunan ya dari pertanaman cengkeh. Minyak cengkeh komoditas minyak atsiri terbesar di Indonesia ya. Produksi minyak cengkeh estimasi tahun 2013 itu adalah lebih dari 4.500 ton per tahun. Kemudian permintaan dunia mencapai 5.000 sampai 6.000 ton per tahun.
Nah, ini 3 bagian yang dapat digunakan untuk atau diambil minyak atsirinya dari tanaman cengkeh, yaitu bunga cengkeh, kemudian ada daun cengkeh, dan ada batang cengkeh. Setelah itu dia diekstraksi untuk menghasilkan minyak cengkeh. Setelah menghasilkan minyak cengkeh, kemudian diambil lagi eugenolnya dari minyak cengkeh tersebut. Setelah dari eugenol diambil lagi isoeugenolnya. Ya. Nah, perhitungan nilai tambah produk eugenol dan isoeugenol ya dari cengkeh, yaitu minyak daun cengkeh dengan yield 100% dengan bobot 1 kg, maka dihargai 4,75 US dollar. Kemudian eugenol ya dengan yield 80% berat 0,8 kg dihargai 6,24 US dollar ya. Nilai tambahnya adalah 31,37%. Di sini kalau tidak salah itu dalam hitungan persen dolar ya. Kemudian isogenol yaitu dengan yield 90% dengan bobot 0,72 kg dihargai 7.776 US dollar dengan nilai tambah dari isogenol tadi itu mencapai 24,62%. Minyak cengkeh, eugenol, terus ke isoeugenol. Ada beberapa cara yang digunakan yaitu isolasi dengan alkali dan isomerasi. Eugenol, cairan berminyak berwarna jernih sampai kuning pucat, digunakan sebagai fragan, perisa, insektisida, industri kosmetik, farmasi, ya, antiseptik lokal, dan anestesi. Kemudian merupakan senyawa aromatik yang memiliki beberapa gugus fungsional seperti benzena, fenol, metoksieter, dan ikatan rangkap alil. Isoeugenol, isomer dari eugenol yang berbeda letak ikatan rangkapnya. Ya, seperti contoh di bawah ini, ya, ini adalah bentuk daripada ikatan rangkapnya. Secara komersial terdiri dari campuran cis dan trans, digunakan sebagai bahan penyusun fragrance pada produk kosmetik, parfum, skincare, deodoran, sabun, sampo, dan lain sebagainya, sebagai intermediat untuk sintesis senyawa lain. Isomerasi eugenol ya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu konvensional dan sonikasi. Nah, cara konvensional yaitu dihidrolisis menggunakan pelarut etilen glikol dikatalis dengan KOH pada suhu 150 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian sonikasi menggunakan pelarut etanol dikatalis dengan RHCl3, kemudian menggunakan gelombang amplitudo 70%, kemudian dengan waktu 40 menit. Konversi eugenol menjadi isogenol menggunakan metode konvensional dan sonikasi telah menghasilkan metode yang paling optimal, yaitu metode sonikasi yang menghasilkan isogenol total sebesar 100%. Dengan komposisi cis isogenol sekitar 8,23% dan trans isogenol sekitar 91,76%. Adapun pada metode konvensional dihasilkan konversi eugenol menjadi isogenol sekitar 92,27%. Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan dari metode sonikasi. Ya, kelebihannya lebih cepat, energi yang digunakan lebih rendah, bahan baku terkonversi semua menjadi produk, produk yang dihasilkan lebih banyak. Sementara kekurangannya adalah belum ditemukan metode yang tepat untuk pemisahan katalis dari produk isogenalnya. Isolasi metil sinamat dari minyak lajagua. Nah, ini berbeda ya dari tadi minyak atsiri yang lainnya ini ya. Lajagoa ya belum banyak dimanfaatkan, perlu peningkatan nilai tambah produk minyak lajagoa. Kemudian komponen Mayer minyak lajagoa adalah metil sinamat ya. Ini penelitian Muhtaridi tahun 2008. Isolasi senyawa metil sinamat dari minyak lajagoa dapat dilakukan dengan pemanfaatan sifat-sifat fisisnya. Metil sinamat merupakan senyawa ester dari asam sinamat dengan rumus molekul C10H10O2. Pada industri farmasi, senyawa metil sinamat digunakan antara lain sebagai komponen pada tabir surya antiseptik dan bahan antara. Pada industri makanan dapat digunakan sebagai penambah rasa seperti rasa buah dan stroberi dan pemberi aroma pedas alami pada bahan makanan. Nah, minyak lajagoa ya kemudian difraksinasi menghasilkan metil sinamat, dikristalisasi 2 kali ya, kemudian akan menghasilkan metil sinamat dalam bentuk kristal. Nah, ini merupakan kromatogram daripada minyak lajagoa.
Berikutnya adalah pemurnian minyak atsiri terkontaminasi dalam rangka kerjasama dengan industri. Nah, pemurnian minyak pala yang terkontaminasi minyak jarak. Nah, ini ada beberapa kasus ya, minyak buah pala yang dicampur dengan minyak jarak. Minyak pala terkontaminasi ini akibat dari pencampuran dengan minyak jarak ya. Ini diakibatkan oleh kecurangan penjual pada saat ingin menjual minyak atsirinya. Kemudian caranya adalah didestilasi ya, kemudian mutunya disesuaikan dengan standar nasional Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan pipet film molekuler still distillation POP tadi itu ya. Nah, proses pemurnian secara fisika, destilasi dan destilasi molekuler. Hasil analisis minyak pala setelah dimurnikan dibanding dengan sebelumnya ya. Kriterianya ada warna, bau, bobot jenis, indeks bias, kelarutan, ya, etanol dalam 90% pada suhu 20 derajat Celcius, putaran optik, sisa penguapan, dan kadar miristisin yang terpenting disoroti di sini. Nah, minyak pala terkontaminasi akan berwarna kuning pucat, sementara setelah destilat dan standar SNI adalah tidak berwarna. Kemudian aromanya ini semua sama ya, khas daripada minyak pala. Tetapi bobot jenis ini yang berubah ya, dari minyak pala terkontaminasi sebesar 0,957. Kemudian minyak pala yang tidak terkontaminasi atau setelah didestilat itu menjadi 0,895. Nah, standarnya itu adalah 880 sampai dengan 0,910. Kemudian yang paling penting adalah kadar miristisin ya dalam hitungan persen. Nah, setelah didestilasi meningkat menjadi 23,77%. Nah, kalau dibandingkan syaratnya adalah secara SNI yaitu minimum 10%. Kemudian ini komponen senyawa kimia dalam minyak pala terkontaminasi dan minyak pala hasil pemurnian yang dianalisis menggunakan GCMS. Ada dua yang disoroti di sini adalah miristisin ya. Setelah dimurnikan menjadi 23,77%, yang awalnya 8,67%. Kemudian metil risinoleat merupakan minyak jarak yang mengkontaminasi daripada daripada minyak pala. Pemurnian minyak nilam terkontaminasi minyak kelapa ya terjadi di Kendari, Palu juga Sulawesi Tengah juga terjadi. Mengapa dicampur dengan minyak kelapa? Karena dapat bercampur dengan sempurna dan tidak menimbulkan bau. Pemurnian dilakukan menggunakan pipet film molekular sterilization dengan kondisi suhu kolom lowernya adalah 135 derajat Celcius, suhu kolom uppernya 130 derajat Celcius. Menggunakan tekanan sebesar 3-4 torr, kecepatan putar wipernya adalah 200 rpm. Pengujian minyak nilam hasil pemurnian, uji kualitatif minyak nabati dalam produk. Bahan baku dan produk ditambahkan awal kemudian dibekukan. Apabila masih mengandung minyak nabati, maka setelah diendapkan akan ada endapan putih. Berdasarkan percobaan, tidak terdapat endapan putih ya pada minyak nilam. Ya, pada nilam yang dia telah didestilasi, ya, seperti pada gambar. Sebaliknya, pada bahan baku minyak nilam yang terkontaminasi minyak kelapa, terdapat endapan putih di bagian bawahnya. Yang ini ya, bahan bakunya, yang ini yang dicampurkan alkohol dan tidak terdapat endapan setelah didiamkan. Uji kuantitatif menggunakan NMR, solid fat content ya. Ini melihat daripada padatan proteinnya. Seperti kalian perhatikan ya, ini lemaknya sebesar 1,3%. Ya, bahan bakunya, tapi standar nilamnya itu hanya 0,6%. Validasi metode analisis komponen kimia dalam minyak atsiri, minyak murni, dan minyak atsiri terkontaminasi menggunakan GCMS. Untuk mengidentifikasi senyawa kimia dalam minyak atsiri, apapun jenis minyak atsirinya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi senyawa kimia minyak atsiri yang terkontaminasi dengan minyak atsiri lainnya. Merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BBKK tadi itu ya, menggunakan metode internal yang dikembangkan sendiri oleh BBKK, divalidasi meliputi penentuan presisi, akurasi, dan limit deteksi. Kemudian ini menunjukkan kromatogram GCMS hasil analisis beberapa minyak atsiri ya. Ini adalah contoh patchouli oil yang terdapat pada tanaman nilam dan clove oil ini yang terdapat pada minyak cengkeh. Tanaman cengkeh maksud saya.
Kromatogram minyak nilam yang tercampur dengan minyak serai atau terkontaminasi minyak serai yang